Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi dalam mata kuliah hukum pembuktian. Pada sesi ini saya akan membahas tentang salah satu dari alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHP. Yang pertama adalah keterangan saksi. Jadi hal yang dimaksud dengan keterangan saksi mengacu kepada pasal 1 angka 27 KUHP. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Oke. Perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa kata pengetahuannya itu tidak sama maknanya dengan pengetahuan dalam konteks ilmu, ya. Jadi bukan, harus dibedakan antara apakah maksud dari pengetahuan dengan maksud dari ilmu pengetahuan, ya. Ilmu pengetahuan sudah pasti di dalamnya terkandung pengetahuan, tapi suatu pengetahuan itu belum tentu merupakan suatu ilmu, ya. Karena hal yang membedakan adalah dalam ilmu pengetahuan itu mengandung metodologi, ya, dalam membuat suatu ilmu pengetahuan, sehingga di dalam pengetahuan itu merupakan pengalaman empirik yang dilalui atau dialami oleh saksi itu sendiri. Dan kebetulan saya sudah buat satu video tentang teknik dalam memeriksa saksi di persidangan. Nanti bisa ditonton di video yang lain, dan atau saya akan tuangkan linknya di deskripsi nanti di bawah. Nah, ini adalah pemaknaan konsep keterangan saksi sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi konsep ini sudah pernah di judicial review di Mahkamah Konstitusi dan sudah diubah isi dari konsep tersebut, ya. Nah, yaitu melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 PUU 8 2010 yang menyisipkan frasa yang tidak selalu, sehingga bunyinya secara lengkap adalah keterangan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, ya. Jadi ini satu konsep yang sudah diperluas oleh Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya konsep ini pernah ada kalau dalam tataran peradilan kita mengenal dengan istilah saksi testimonium de auditu, yang secara hukum acara itu dilarang. Namun dengan adanya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka kesaksian testimoni de auditu itu dapat diperdengarkan di dalam persidangan. Nah, apa syarat formilnya untuk dapat memberikan keterangan saksi? Ya, ini syarat formil, artinya syarat yang harus ada. Keterangan yang diucapkan di depan sidang, ya, artinya keterangan yang diucapkan tidak di luar sidang, ya, tidak di luar sidang, tidak memiliki kekuatan pembuktian, termasuk keterangan yang diucapkan di depan penyidik. Dia tidak dikelompokkan ke dalam keterangan saksi, ya. Satu saksi bukanlah saksi, ya. Jadi dalam proses hukum acara selalu menghadirkan
minimal itu dua saksi, ya. Tapi ada syaratnya jika tidak disertai alat bukti lain, ya. Jadi satu saksi boleh, tapi ada alat bukti lain, ya. Yang tadi saya sebutkan ada 5, itu harus ada sehingga asas tentang satu saksi bukanlah saksi itu hanya bisa dilanggar ketika kita bisa menampilkan alat bukti lain. Nah, orang yang dimintain keterangan sebagai saksi di dalam persidangan itu harus disumpah, ya, oleh hakim, ya, dalam sidang. Siapa yang menyumpahnya? Tidak harus ketua majelis, anggota dari majelis boleh, karena juga tidak diatur di dalam KUHP. Nah, kemudian ada saksi yang dikecualikan, ya. Dalam pasal 168, saksi itu tidak semua orang memiliki legal standing untuk menjadi saksi dalam suatu persidangan. Di dalam pasal 168 itu dibatasi orang-orang yang tidak boleh atau tidak dapat didengar keterangannya sebagai keterangan saksi. Nah, adapun dari 168 tersebut, ya, dari 168 tersebut adalah orang-orang yang pertama, gitu ya. Jadi dia dikecualikan, gitu ya, dikecualikan dari keterangan saksi. Pertama adalah keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Yang kedua, saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga. Yang ketiga, suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Nah, itu yang dikecualikan di dalam memberikan keterangan saksi depan persidangan. Nah, orang-orang seperti ini dia tidak dapat didengar keterangannya. Kemudian ada lagi yang dikecualikan yaitu dalam pasal 170 ayat 1 yang mengatakan bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat minta dibebaskan, ya. Jadi mungkin saja jaksa menghadirkan atau ya lawyer menghadirkan, tapi orang yang dihadirkan itu bisa meminta, ya, kepada hakim untuk dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercaya kepada mereka. Ya, misalnya dokter, gitu ya, harus menjaga kerahasiaan pasien. Itu yang dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan saksi. Nah, yang terakhir adalah cakap hukum. Cakap hukum ini artinya dia bukan anak-anak, dia bukan orang gila, gitu ya, dia bukan orang tidak berada dalam pengampuan, ya. Nah, ini boleh tidak diwajibkan untuk menjadi saksi. Nah, kemudian nilai kebenaran dari keterangan seorang saksi. Hakim dalam menilai kebenaran itu ada 4 parameter, ya. Yang pertama, adanya kesesuaian antar saksi, ya. Kemudian adanya persesuaian dari keterangan saksi dengan alat bukti lain, ya. Misalnya antara keterangan saksi dengan surat, ya, antara keterangan saksi dengan petunjuk misalnya. Yang ketiga, alasan yang mungkin diperlukan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, ya. Jadi ada keterangan yang berada di luar dari pokok perkara, ya, tapi kemudian itu
dianggap berkaitan atau berhubungan dengan isi dari pokok perkara. Yang terakhir adalah cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Nah, ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan terhadap terhadap lifestyle atau mungkin tingkat kebohongan orang yang sering berbohong atau mungkin dia keterangan saksinya seorang saksi tersebut ternyata punya dendam dengan terdakwa, ya itu bisa dinilai dan harus diungkapkan agar keterangannya tidak memiliki nilai kebenaran. Nah, terakhir bagaimana dengan nilai kebenaran dan kekuatan pembuktian dari saksi yang tidak disumpah? Yang tidak disumpah ini berarti yang tadi yang dikecualikan itu ya 168 170 ya masuk tidak cakap itu masih bisa dianggap atau masih bisa dimintakan keterangannya dengan tidak disumpah sepanjang kedua belah pihak baik jaksa maupun terdakwa itu menginginkan dan setuju kehadiran dari orang-orang yang tidak dapat didengar dan tidak bisa disumpah ya karena mereka sebenarnya tidak boleh eh, tidak boleh hadir sebagai saksi sehingga tidak bisa disumpah gitu. Tapi tetap bisa didengarkan keterangannya. Nah, bagaimana dengan kekuatan pembuktiannya atau nilai kebenarannya? Ya, maka eh, sepanjang keterangan itu diberikan berkesesuaian dengan ya, keterangan saksi lain dan alat-alat bukti lain, maka dia bisa menjadi tambahan sebagai tambahan alat bukti yang merupakan yang memunculkan keyakinan hakim dan itu diletakkan dalam klasifikasi alat bukti petunjuk. Ya. Jadi nanti hakim yang menilai, cuma dia tidak bisa sebagai keterangan saksi. Nah, sehingga dia kalau dia berkesesuaian maka dia masuk sebagai hasil dari kesesuaian yang dinilai melalui keyakinan hakim, maka letaknya nanti di alat sebagai alat bukti tunjuk. Oke, untuk alat bukti lainnya akan saya buatkan video yang singkat-singkat supaya tidak membosankan. Terima kasih, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.